Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, ya silakan yang baru masuk. Oke. Sebelum Bapak mulai hari ini, Bapak mau absen dulu, ya, supaya Bapak tahu mana yang hadir dan mana yang tidak. Yang pertama, Said, Hadir. Agung, Hadir. Ramadan, Zaid, Angger, Sawan. Oke, berarti hadir semua ya hari ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Fikri, Pak. Oh, Fikri. Fikri kemana? Enggak tahu, Pak. Dari kabar. Ya, mudah-mudahan cepat datang lah kalau terlambat. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang satu ini karena ada di salah satu pembelajaran kita yaitu nafsa. Nah, sebelum Bapak lanjut kepada materi, kita paling tidak harus tahu apa itu nafsa. Nanti kita akan lihat pada saat anak-anak nanti selesai kegiatan kita, anak-anak tahu mana nih apa sih itu nafsa. Apakah nafsa itu sejenisnya apa? Terus panjangan nafsa itu apa? Sama nggak dengan narkoba? Jadi di sini ada informasi lanjut. Perlu kita lihat sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak tentang nafsa ini? Tidak. Enggak ya? Apakah anak-anak tahu tentang rokok? Tahu ya? Apakah itu masuk dengan nafsa? Tidak tahu. Tidak tahu masuk ya? Oke. Jadi paling tidak kita lihat dulu. Nafsa pengertiannya adalah dia adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, jadi nafsa itu adalah sebuah singkatan di mana kepanjangannya adalah narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Terus narkotika itu apa sih? Nah, narkotika itu adalah zat-zat ilmiah maupun sintetik. Jadi dia ada yang alamiah, ada yang alami, dan ada juga buatan. Jadi sintetik ini artinya buatan dari bahan candu atau kokain atau turunannya dan padaannya yang mempunyai efek psikoaktif. Psikoaktif itu adalah bisa menaikkan atau menurunkan tingkat kesadaran seseorang yang menggunakan narkotika ini. Jadi seseorang yang menggunakan narkotika dia bisa menjadi aktif, bahkan sampai hiper atau katanya berlebihan aktifnya. Bahkan juga dia bisa menjadi hipo atau tingkat keaktifannya rendah, maunya cuma tidur dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari apa yang dia gunakan. Makanya di sini ada zat alamiah ataupun sintetik. Kalau alkohol itu zat aktif dalam berbagai minuman keras. Dia mengandung etanol yang fungsinya menekan saraf pusat. Makanya biasanya kalau orang minum minuman keras atau yang disebut dengan miras, itu biasanya mereka akan lebih slow karena sarafnya ditekan, jadi akan lebih banyak malasnya. Kayak kalau misalnya sampai melihat orang mabuk banget, itu kerjanya cuma tidur. Yang berbahaya adalah dia minumnya sedikit. Nah, itu yang bisa mengakibatkan dia bisa mengamuk karena tingkat kesadarannya terganggu. Tapi kalau yang benar-benar dia minumnya banyak, mabuk, akhirnya biasanya dia akan tertidur. Terus psikotropika. Psikotropika itu adalah zat atau obat baik alami ataupun buatan, tapi dia bukan narkoba. Dia tidak masuk dalam narkotika, tetapi yang khasiatnya sama. Berkhasiat sebagai psikoaktif, artinya bisa merubah tingkat kesadaran orang yang menggunakannya. Bisa naik berlebihan seperti tadi, dan bisa juga itu turun tingkat kesadarannya atau mental atau perilakunya. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan. Biasanya bahan-bahan seperti ini akan sangat berbahaya karena biasanya akan mematikan sel
Contohnya ya seperti minum minuman keras dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam zat-zat adiktif tembakau. Tembakau ada di mana, Nana? Biasanya di rokok, ya. Terus ada di, nah nih pengertiannya. Salah satu penggunaan tembakau adalah dengan cara merokok. Dan sebatang rokok itu ada nikotinnya, ada tarnya. Ada yang tahu tar? Tidak. Pernah lihat pengaspalan jalan? Pernah lihat pengaspalan jalan? Warna aspal warnanya apa? Warna hitam. Tar adalah salah satu bahan untuk pembuatan aspal. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, yang kita misalnya ada orang merokok, itu di dalamnya ada kandungan tarnya. Berarti ada kandungan aspalnya. Terus ada karbon monoksida. Yang bagus itu karbon dioksida atau karbon monoksida? Karbon dioksida ya. Nah, karbon monoksida berarti ini masuk dalam penyakit tadi. Terus ada bahan-bahan kimia lainnya. Kita lihat dampak buruk bagi pengguna tembakau yang berlebihan. Yang berlebihan tentunya ada garis di bawahnya adalah yang berlebihan. Peningkatan denyut jantung. Jadi kalau orang yang merokok terlalu berlebihan, biasanya jantungnya cepat bergerak ya, lebih cepat dibandingkan orang biasa. Terus napasnya berbau. Tentu pernah mencium bau rokok kan? Bahkan kadang-kadang bisa nempel di baju. Jadi kalau orang merokok itu akan ketahuan. Kalau misalnya anak-anak nih ya, merokok nih, pulang ke rumah orang tua bisa tahu kenapa baunya nempel. Bahkan kadang-kadang kita yang tidak merokok aja dekat dengan orang yang merokok, jadi kita akan bau rokok. Nah, ya. Terus pakaiannya juga ikut berbau, mudah sakit, noda pada gigi. Jadi gigi itu walaupun disikat kayak apapun pasti ada tuh kayak kuning, bahkan ada yang lebih parah ya. Terus kecanduan, bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya buka puasa nih nggak abdul kalau nggak merokok, bahkan nggak ada makanan dan minuman nggak jadi masalah, yang penting ada rokok. Nah ini betul-betul kecanduan sudah. Bahkan ada yang bahasanya, kalau nggak merokok nggak gentle, bukan laki kalau nggak merokok. Pernah dengar seperti itu? Itu biasanya kalau ada temannya yang merokok, kamu merokok nggak? Enggak, bencong gitu ya. Padahal pernah nggak lihat bencong tidak merokok? Salah. Coba misalnya lihat bencong gitu ya, sekali-sekali. Bencong pegangannya merokok. Nah, jadi kalau ada orang cowok bilang, bencong nggak merokok, nah perlu dicurigai itu. Bencong aja merokok, ya. Terus impotensi atau kemandulan. Nah, lanjut. Nah ini isi yang ada atau kandungan yang ada di rokok. Ada penghapus yang sama ini juga yang sama nih, kita pakai ini aja. Ada namanya aseton. Aseton itu adalah penghapus cat. Kalau anak-anak pernah lihat orang sepeda mau diganti atau mau ganti catnya, itu ada pakai cat yang kita pakai kuas itu kayak cairan, terus nanti dia melepuh. Nah salah satu di dalam bahan itu ada aseton, penghapus cat. Terus ada bahan bakar roket atau metanol. Terus ada kapur barus, ada kadmium. Kadmium ini bahan dari aki mobil. Terus karbon monoksida, gas dari knalpot. Makanya tadi kan kita bilang tadi bahaya sekali. Terus ada vinyl klorid atau yang kita kenal dengan bahan plastik PVC, pipa. Terus ada racun untuk hukuman mati, hidrogen cyanide. Terus ada amoniak atau pembersih lantai. Terus ada toluene, pelarut industri. Ada arsenik, ada butan atau bahan bakar korek api. Dalam satu batang rokok isinya racun semua. Nggak ada di situ rasa stroberi, nggak ada. Nggak ada nasi padang campurannya, nggak ada.
yang ada semua ini. Terus kita lihat, nah ini juga ya, dari yang bapak lihat kan. Jadi kalau kita mau lihat barangnya ya seperti ini bahasanya. Nah, yang masuk ke dalam sebatang rokok ada aki mobil, ada aspal, ada pembersih lantai, ya tadi ya cerita aspal tadi dan lain sebagainya. Jadi masih ada yang mau merokok, tapi bapak yakin di sini nggak ada yang merokok. Ya, Pak. Ya, bapak yakin di sini nggak ada yang merokok ya? Nggak tahu kalau di luarnya. Miras. Tadi kalau kita bicara tentang rokok, bahaya tentang rokok. Nah sekarang kita bahaya miras. Ada yang tahu itu miras apa? Minuman keras. Minuman keras, bukan minuman keras ya. Oke. Miras atau minuman alkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Jadi hasilnya itu disuling. Biasanya sebenarnya itu terbuat dari buah-buahan, tapi yang di sini adalah biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran yang dibusukkan terlebih dahulu, disimpan lama, disuling, dihancurkan, airnya diambil, terus disimpan lagi menjadi sebuah alkohol yang kalau semakin lama disimpan, kata orang di luar negeri sana, maka tingkat kadar alkoholnya semakin tinggi dan itu semakin bagus. Kalau di luar negeri penggunaan alkohol itu untuk menghangatkan tubuh, karena di daerah luar negeri itu dingin. Yang bermasalah adalah di Indonesia, terutama Samarinda. Musim dingin nggak ada, yang ada musim hujan, musim layangan. Ada musim dingin kan? Karena di tempat kita sistemnya ada khatulistiwa 4 sistem, musim panas, musim hujan dan lain sebagainya. Efek miras yang pertama adalah kecanduan, terus depresi. Tahu depresi? Memiliki rasa ketakutan yang berlebihan atau kadang-kadang berhalusinasi. Merasa dia paling, aduh kenapa ya saya ini? Nah, terus memicu masalah hukum. Ya, sering kali kita melihat terjadi contoh-contoh yang sering datang. Kemarin kan ada kasus yang nyerang ke kafe, membuat kerusuhan karena mabuk. Nah, itu biasanya dia punya masalah dan melarikan diri kepada minum-minuman keras. Perilaku berbahaya tadi, rusaknya masa depan, munculnya berbagai penyakit. Makanya biasanya terakhirnya nih kita bisa lihat ada orangnya tidak terlalu gemuk tapi perutnya gemuk banget, keras bahkan karena sistem pencernaannya udah rusak tuh. Nah biasanya itu kebanyakan minum. Jadi makanya orangnya kadang-kadang perutnya tambun banget, kencang gitu ya, bukan beda ya. Kan kelihatan beda kok tambunnya orang yang suka minum dahulu dengan tambunnya orang-orang yang memang dia gemuk. Dan biasanya muncul berbagai macam penyakit. Ini contoh-contohnya ada spirit, ada wine, bir, dan lain sebagainya, banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kalau ini nafsa. Tadi kita sudah bicara tentang rokok, bahaya rokok, terus kita bicara tentang miras, bahayanya miras, sekarang kita bicara tentang nafsa. Nafsa itu banyak, mulai dari bahan, terus ada efek kerjanya, cara menggunakannya dan bentuknya. Kita lihat satu persatu. Kalau dari bahannya ada natural dan sintetis. Natural berarti dia buatan alami. Contohnya ganja, candu, kokain, jamur, kaktus, tembakau, pinang, sirih. Itu masuk nafsa. Sirih itu masuk. Pinang itu masuk secara alami. Dan nenek-nenek zaman dulu suka tuminan, suka ngiring ya, karena di dalamnya ada zat. Kalau dipakai secara banyak, maka itu sangat berbahaya sekali. Tapi kalau dipakai biasa, seperti nenek-nenek nggak ada masalah. Terus kalau yang buatan ada amfetamin, kodein, lem dan lain sebagainya, itu dari jenis bahannya. Terus ada dari jenis efek kerjanya. Yang pertama merangsang sistem saraf pusat. Opium, morfin, kodein. Biasanya dia
orang jadi slow, santai, ya kan? Tuh, biasanya merangsang sistem saraf pusat. Terus menurunkan sistem saraf pusat. Kafein, kokain, ekstasi, tembakau ini kebanyakan orang langsung malas tidur aja kerjanya. Terus mengacaukan sistem saraf pusat, nih LSD, meskalin dan ganja. Itu biasanya kadang-kadang ada yang dia langsung berhalusinasi, takutan dengan sesuatu, bahkan takut dengan cahaya. Oh, ada hantu, atau ada beberapa lainnya, banyak sekali. Ya, ada yang langsung bersih-bersih, rajin banget bersih-bersih. Nah, itu bisa jadi. Cara penggunaannya, ada yang oral itu seperti alkohol, ekstasi, sedatif, LSD itu oral, artinya dimasukkan ke dalam mulut. Oral itu dimasukkan ke dalam mulut. Injeksi, ada yang tahu injeksi? Suntik. Suntik, ya betul. Jadi penggunaan dengan menggunakan jarum suntik. Terus ada juga yang contohnya seperti heroin, morfin ya. Terus ada ditaruh di luka, jadi kita dilukain dulu, baru dikasih di situ. Biasanya berupa bubuk dan lain sebagainya, seperti kodein, heroin, morfin. Nah, ada beberapa jenis narkoba atau nafsa yang bisa digunakan beberapa cara. Seperti tadi di oral bisa, diinjeksi bisa, dengan cara pelukaan bisa. Nah, atau dihirup seperti itu bisa. Nah, seperti nomor 4 ini ada juga nih. Di sini kita bisa lihat nih. Ada morfin, di sini juga ada morfin nomor 2 dan nomor 3. Di sini ada ganja, ada kokain, metapetamin, banyak sekali. Terus bentuknya, bentuknya ada bubuk seperti pupur itu ya, pupur putih. Ada heroin, morfin, kodein, metapetamin dan lain sebagainya, banyak sekali. Pasta, tahu pasta? Yang seperti odol bentuknya, nah pasta aja ya. Heroin, kodein ada juga. Terus yang pil ada ekstasi, sedatif, tranquilizer, terus ada double L dan lain sebagainya, nipam. Nah itu. Terus ada kristal, bentuknya kristal. Terus ada yang berupa gelas seperti oksisodon. Terus ada yang berupa kertas, dia bentuknya seperti kertas. Ini biasanya digunakan kepada anak-anak nih kadang-kadang. Jadi ada yang bentuknya kertas kecil atau besar, ditaruh di lidah langsung meluber. Nah kan ada permen seperti itu kan, pernah ngerasain permennya? Nah tapi itu permen, kalau ini kan nafsa. Ini beberapa jenis nafsa, ada ganja, heroin, kokain, ekstasi, metapetamin atau kita kenal dengan sabu-sabu ya, amfetamin, LSD dan sedatif. Nah ini bentuknya ya, hampir sama dengan pohon singkong. Buah apa namanya? Daun singkong. Bentuknya hampir sama, tapi ini lebih ramping, ada jeruji-jerujinya. Yang ini tanamannya, yang ini sudah jadi keringannya. Nah, ini heroin, ada bentuknya kristal, ada gel. Ya, tadi yang pasta, yang ini bubuknya. Terus ini kokain, ini bubuk, ini kristal. Ekstasi dalam bentuk pil, ya dalam bentuk pil. Terus ada sabu-sabu, bubuk. Nah ini bentuk kristal ya, amfetaminnya, sabu-sabunya bisa. Kalau ini biasanya digunakan ditaruh di sendok, dipanaskan jadi air baru bisa dipakai. Nah ini LSD tadi yang Bapak bilang, bahkan dibuat gambar yang menarik. Jadi kadang-kadang anak-anak itu lihat ini bagus nih permen, padahal ternyata obat-obatan terlarang atau nafsa. Ini sedatifnya berupa kasur. Nah apa sih itu nafsa? Pengertiannya adalah yang bukan untuk pengobatan. Ini penyalahgunaannya ya, penyalahgunaan nafsa. Bukan untuk pengobatan, tanpa pengawasan dokter. Kenapa? Nafsa itu obat legal yang digunakan untuk orang yang tidak sadar, yang gangguan kesadaran, seperti orang sakit
jiwa. Ya. Tuh. Jadi bukan pengobatan tanpa pengawasan dokter. Terus biasanya tahapannya kalau orang pengguna narkoba atau nafsa itu pertama dia pengen coba-coba. Dan coba-coba. Kenapa dia coba-coba? Pengen tahu. Karena dari temannya enak loh. Terus supaya diakui kelompok. Nah ini ada yang sudah bersenang-senang, ini biasanya digunakan oleh artis-artis dia untuk bersenang-senang dan sebagainya, rekreasi. Terus ini kalau dalam suasana misalnya dia lagi stres dan lagi apa situasional, ketergantungan. Nah ini sudah betul-betul tidak bisa apa-apa. Jadi dia pengen betul-betul ya ini akhir. Faktornya dari internal ada, mengurangi konsep diri akan nilai-nilai baik. Terus eksternalnya bisa pengaruh dari orang lain atau gaya hidupnya. Terus lihat kandungannya, ketergantungan karena nikmatnya, dia sudah merasakan hanya merasa nikmat sementaranya dari efek yang ditimbulkan. Fisik, dampaknya fisik, gangguan sistem saraf, jantung, pembuluh darah, kulit, paru, darah, pencernaan, otot dan tulang, dan ada hepatitis bahkan sampai kematian. Tapi ada juga yang akhirnya survive, tapi tetap fisiknya tidak akan berubah. Kita tahu bim-bim, kita tahu kakak slang, teman-teman yang slang itu betul dulu pecandu sehingga sekarang udah tidak menggunakan lagi, tapi tetap kondisi tubuh mereka tidak bisa berubah secara dulu lagi. Yang dulu bagus, sekarang ada giginya udah hancur, keriput dan lain sebagainya. Psikologi, nah ini depresi, paranoid, ingin bunuh diri, gejalanya keracunan, toleransinya kurang, putus obat, ada ketergantungan. Sosial ekonomi, kesehatan, sosial psikologis, keamanan dan ekonomi. Bagaimana cara kita menanggulanginya? Pertama, kalau sudah yang sifatnya preventif, itu mulai tidak bisa langsung dihentikan. Ini pengobatan ya, biasanya di dokter itu dikurangi dulu, kurangin, akhirnya bisa sembuh. Kuratif, ini fase penerimaan di masyarakat, bagaimana harus dibantu oleh masyarakat, bukan dikucilkan dan lain sebagainya di sini. Sampai mereka harus terapi. Masuk ke dalam rehabilitasi, jadi dia harus direhabilitasi, setelah sembuh dia harus bergaul lagi dengan masyarakat. Ya, ini contohnya ya, gambar-gambarnya. Opium, ini heroin, ini bomnya ya, alatnya. Terus ini kokain, dia buahan. Ini. Terus ada ganja lumayan. Ganja keringnya. Ini ganjanya ya. Ini tadi ekstasi, sedatif yang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bahaya narkoba buat anak-anak itu apa, Pak? Banyak sekali bahayanya, membuat dia nanti putus sekolah, hilang masa depannya, hilang masa anak-anaknya, di mana anak-anak dia bisa bergaul, dia jadi tidak bergaul. Karena tadi apa? Dia merangsang sistem saraf pusatnya untuk menjauhi teman-temannya. Bahkan dia bisa sampai menjual barang-barang orang tuanya. Jadi banyak sekali dampak buruknya untuk anak-anak. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ya begitu ya, Jen ya. Ya, ada lagi yang mau nanya? Tidak ada? Ya. Kalau narkoba itu Pak, ada yang tidak berbahaya Pak? Untuk narkoba Atau nafsa? narkoba atau nafsa itu sebenarnya jenis obat-obatan yang legal, artinya diperbolehkan, tapi digunakan untuk pengobatan. Yang tidak diperbolehkan adalah penyalahgunaannya. Kita kembali lagi tadi di penyalahgunaannya, dia tidak melalui resep dokter, dia tanpa pengawasan dokter. Nah, itu yang membuat orang akan berbahaya. Kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Minum air putih saja kalau berlebihan itu bisa menjadi sebuah haram. Nah, yang halal saja kalau berlebihan bisa menjadi haram. Jadi
nafsa ini adalah obat-obatan penenang yang digunakan untuk orang yang gangguan jiwa. Tuh, ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, coba Angger. Coba tadi apa yang bisa kita dapatkan dari materi tadi, Ger? Tentang bahaya rokok Pak dan miras. Apa saja bahaya merokok? Banyak Pak, ada dari bahan rokok itu ada banyak zat-zat yang berbahaya Pak. Ah, betul. Terus juga itu aja Pak. Oh ya, Agung, apa lagi Agung? Bahaya miras, Bahaya miras apa Agung? kecanduan, Kecanduan. lupa Pak. Ya, Ramadan. Bahaya bisa jadi pergaulan bebas ya, karena tadi bisa ada sistem saraf yang berubah melihat orang luar ini tambah cantik, padahal nenek-nenek akhirnya bisa diperkosa atau bahkan apa ya gitu kan. Nah, membahayakan. Said, bagaimana Said? Iya Pak, dari semuanya memang berbahaya Pak dan tidak dianjurkan karena mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi itu bahaya rokok ya, jenis-jenis nafsa, ada heroin, kokain dan lain sebagainya yang sangat membahayakan bagi tubuh kita. Jadi anak-anak mendingan jangan melakukan penggunaan narkoba atau nafsa karena itu bisa membuat masa depan kita bisa rusak. Oke, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mulai mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya Bang, kalau yang lainnya sih menurut saya bagus sekali, apalagi Bang Indra kan guru. Tapi yang tadi kurangnya Bang Indra itu bukan kurang sih, kelebihan tidak sesuai dengan waktu. Kan waktu kan ditentukan 15 menit, tapi Bang Indra lebih dari 15 menit. Itu aja sih. Kalau yang lainnya menurut saya bagus sekali Bang. Itu saja. Kalau untuk saya juga dari penggunaan waktunya aja Pak, karena berlebihan di situ.